Darussunnah ini adalah tempat yang guru kita gagas, Kiai Haji Abdul Ghani Nastiar, atau kita kenal dengan panggilan akrab, sapaan sayang santri kepada beliau dengan panggilan Agim ya. Ini sebagai sarana bagi santri, bagi jamaah, bagi umat untuk mengenal olahraga atau disebut juga permainan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jatuh adalah episode hidup dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu berkuda. Ada juga informasi yang menyatakan bahwa ternyata kuda itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki tingkat kecerdasan di atas binatang-binatang yang lainnya. Betul nggak ini berkuda itu olahraga sunnah? Betul nggak diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dicontohkan Rasulullah SAW? Kalau betul, aina dalil? Mana dalilnya? Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha terkoneksi dengan hal-hal yang ada di luar diri untuk memunculkan ruang inspirasi. Hari ini sosok yang dikenal giat membumikan olahraga sunnah berkuda juga memanah dengan luasnya pengalaman yang dimiliki sebagai Wakil Ketua dan Pelatih Utama Komisi Horseback Archery Pordasi Jawa Barat serta Kepala Stable MK Equestrian Darussunnah akan berbincang dengan kita. Inilah Ustadz Ganjar Sukmana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ganjar, sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ustadz Ganjar, senang sekali bisa silaturahim di hari ini di podcast Ruang Inspirasi MKFM, sahabat MK. Jadi saya sedang bersama dengan Ustadz Ganjar. Beliau ini adalah Kepala Stable di Darussunnah Darut Tauhid, Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sebelumnya ini sudah hadir di podcast MKFM. Mudah-mudahan kita bisa berbincang dan menghadirkan banyak inspirasi ya Ustadz ya untuk sahabat MK yang sedang menyimak. Tentu ini karena tadi sudah disinggung bahwa beliau adalah Kepala Stable Darussunnah. Ini kita akan berbincang Darussunnah itu artinya rumah orang-orang kemudian menghadirkan sunnah-sunnah Nabi SAW begitu ya Ustadz ya. Di antaranya juga ada olahraga yang senantiasa digeliatkan juga Ustadz, yang ini jadi bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini Ustadz, sebelum kita berbincang kaitannya dengan Darussunnah, mungkin bisa sedikit menghadirkan juga Ustadz kaitannya Darussunnah ini sudah mulai dari kapan sebetulnya berkiprah Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Kang Dery. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir di podcast MKFM. Insya Allah semoga bisa menjadi jalan ilmu, bertambah wawasan dan tentunya bertambah amal soleh. Nah, perkenalan mungkin Darussunnah. Darussunnah ini adalah tempat yang guru kita gagas, Kiai Haji Abdul Ghani Nastiar, atau kita kenal dengan panggilan akrab, sapaan sayang santri kepada beliau dengan panggilan Agim ya. Ini sebagai sarana bagi santri, bagi jamaah, bagi umat untuk mengenal olahraga atau disebut juga permainan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan namanya Darussunnah, rumah tempat orang-orang yang mau belajar, mau mempelajari dan tentunya mengamalkan setiap hal yang disunnahkan. Lebih spesifik ke arah olahraga dan permainan, insya Allah. Ya, di Darussunnah ada kurikulum untuk belajar, memahami, mengamalkan 2 olahraga sunnah, berkuda, yang prioritas utama berikutnya memanah, insya Allah. Berkuda dan memanah. Sudah dari 2015. 2015 kita mulai, berarti sekarang 8 tahun, Agustus. Oh, fun fact-nya Ustaz ya. Fakta uniknya berarti bertepatan juga dengan Radio MKFM berdirinya bulan Agustus juga. Milad berarti ya. Kita milad karena di bulan milad Agustus ini Ustaz ya. Darussunnah. Jadi selamat milad juga ini untuk Darussunnah. Mudah-mudahan kiprahnya ini bisa membumikan sunnah, olahraga, permainan tadi seperti yang Ustaz sampaikan, berkuda dan juga memanah Ustaz ya. Mungkin kita akan menggali inspirasi juga Ustadz ya dari berkuda dan memanah, olahraga yang mungkin sebagian orang ini masih ngerem kaitannya dengan berkuda, karena biasanya yang kemudian terpikir ketika kita akan olahraga berkuda, memanah, itu safety tidak Ustadz? Gitu. Biasanya jatuh, resikonya apa ini seperti apa Ustadz? Nah, jatuh adalah episode hidup dalam mempelajari
dan mengamalkan ilmu berkuda. Jadi kalau mau mahir harus siap dengan resiko itu. Jangan tinggal nunggu waktu saja kalau mau mahir. Kecuali hanya sekedar basic ya. Apalagi wisata, nggak ada resiko jatuh kalau wisata. Datang ke tempat wisata, naik ke atas kuda dituntun sama mang-mangnya. Yang capek, yang olahraga, yang keringetan, yang sehat itu mang-mangnya. Nggak ada resiko apa-apa gitu kan. Tapi kalau mau olahraga, apalagi mengamalkan sunnah, dalam Islam disebut fursiyah. Jadi puncaknya ketangkasan dalam Islam ini furusyah. Ada di mana? Di panahan berkuda. Nah itu harus siap dengan segala resikonya. Seperti jatuh, berikutnya ada kalanya kalau untuk yang ngerawat kuda, untuk melatih kuda itu digigit. Digigit sama kuda bisa menggigit, berikutnya kuda bisa menendang. Berikutnya kalau di atas kuda, kudanya belum terlatih, harus kita jinakan, kuda bisa melempar. Dua cara kuda melempar, pertama bucking, pantat kuda ke belakang, standing, kaki depan kuda ke atas. Kalau kudanya liar banget, belum terlatih sama sekali, atau sedang kesel banget, sedang moodnya kurang baik, itu bisa dua-duanya digabungkan, ya bucking ya standing. Namanya kuda rodeo. Rodeo ya. Jatuh ke bawah, kudanya masih dendam, karena kuda punya perasaan juga, punya feel. Kalau orang yang mendekatinya membahayakan, kuda bisa menerjang. Jadi penuh dengan resiko. Oleh karena itu disebut puncak furusyah, puncak ketangkasan dalam Islam. Kenapa? Karena resikonya sangat banyak. Jadi kalau orang yang sudah kualifikasinya furusyah disebut faris, kesatria. Itu kesatria itu harus sudah siap dengan segala resiko yang hadir ketika mempelajari, memahami sampai pada puncak furusyah tadi, disebut faris. Betul ya, kalau berbicara resiko tentang hal apapun itu yang kita capai, semuanya ada resiko ya, termasuk juga berkuda memanah. Kalau berkuda memanah itu sebetulnya satu rangkaian Ustaz ya, atau seperti apa, ada tahapan-tahapan kita untuk kemudian belajar berkuda dulu baru memanah, atau seperti apa Ustaz? Kalau kita nisbatkan kepada syariat, ulama ini ada perbedaan pendapat. Ada yang menyampaikan lebih utama memanah, ada yang menyampaikan lebih utama berkuda. Namun kalau kami di Darussunnah memahami alangkah lebih baiknya memang diamalkan dua-duanya. Tapi kembali setiap orang kan sunatullahnya sudah punya software tuh, kecenderungan terhadap sesuatu ya. Benar, betul. Kalau ada yang sekarang di zaman modern mungkin dihadirkan beragam hobi, beragam olahraga, permainan, ada yang senang sepak bola, ada yang senang badminton, basket, lain sebagainya, itu kan sah-sah saja sesuai dengan software selama tidak melanggar syariat. Begitupun dalam bab furusyah ini, mungkin ada yang kecenderungannya berkuda, ada yang kecenderungannya memanah, silahkan saja. Tapi kembali kalau mau lebih afdol menuju kepada puncaknya furusyah, ketangkasan dalam Islam, belajar dua-duanya. Kalau kita kembalikan kepada hadis, urmu warkabu wa antarmu khairun antarkabu. Urmu warkabu, memanah dan berkudalah. Wa antarmu, namun jika kalian memilih memanah, khairun, itu lebih baik, antar kabu, daripada berkuda. Nah, kalau hadis seperti itu. Tapi juga ada yang ulama menyampaikan Rasulullah SAW sebetulnya lebih sering berinteraksi, lebih sering menggunakan kuda daripada memanah. Jadi ada yang menyampaikan dengan dalil tersebut berkuda lebih utama. Tapi ada yang menyampaikan tadi memanah juga lebih utama. Tapi kalau bisa dua-duanya itu lebih the best. Lebih utama lagi ya, insya Allah. Luar biasa. Baik. Ini satu-satu kita akan bahas ya inspirasinya Ustaz, hikmahnya. Mudah-mudahan ini sahabat MK yang menyimak juga kemudian termotivasi, terpicu dan terpacu akhirnya Ustaz ya, untuk belajar sunnah, berolahraga sunnah, permainan tadi Ustaz sampaikan, berkuda dan memanah. Kalau menurut sedikit informasi yang saya tahu Ustaz ya, kalau kuda itu kan liar begitu ya, liar, punya kecenderungan memang beli kuda itu asalnya liar, binatang begitu ya, binatang liar. Tapi ada juga informasi yang menyatakan bahwa ternyata kuda itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki tingkat kecerdasan di atas binatang-binatang yang lainnya. Betul. Nah, itu seperti apa Ustadz? Karena tadi tabiatnya memang kuda ini adalah binatang yang liar. Kemudian bagaimana kita bisa membangun ikatan gitu dengan kuda supaya pada saat kita memang berlatih itu kan kita perlu membangun ikatan begitu Ustadz. Ini seperti apa Ustadz? Betul sekali, pada dasarnya kuda ini adalah hewan yang liar ya. Begitupun ketika pertama kali diciptakan. Dalam sirah kita bisa menggali lebih dalam, kuda ini ditundukkan pada zaman Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ketika Nabi Adam, berikutnya sampai Nabi-Nabi berikutnya baru ditundukkan. Bisa digunakan untuk kebutuhan manusia itu pada zaman Nabi Ismail. Itu bisa digunakan untuk
tadi untuk transportasi, untuk berburu, untuk berperang, bahkan untuk dikonsumsi. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang ini luar biasa, kuda ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Sekarang kuda dibutuhkan untuk sport, untuk olahraga, ya, untuk sehat, untuk fit. Berikutnya ada juga sebagian dari kita yang menggunakan kuda untuk transportasi juga, ya. Masih ada andong, delman, bahkan untuk wisata kan. Betul. Dan ada juga yang mengkonsumsi daging kuda karena memang halal, ya, halal. Iya. Nah, memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam beberapa ayat Quran. Ini jelas sekali kuda disebutkan dalam ayat tersebut. Kita bisa ambil dari Quran surat Al-Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khail. Nah, di sana jelas ada al-khail. Khail itu dalam bahasa Arab disebut kuda, ya. Al-khail dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Nah, di situ ada nisa, ya, perempuan atau pasangan, ya. Berikutnya kuda. Nah, jadi kuda selain untuk tunggangan, ternyata bisa juga dijadikan untuk perhiasan. Dan ini sampai akhir zaman akan seperti itu, ya. Khusus Sekarang tadi, khusus kuda bisa menjadi lambang prestis kebanggaan. Jadi kalau orang yang memelihara kuda, memiliki kuda, bahkan kudanya itu untuk berprestasi, ini harganya bisa sama dengan mobil sport di zaman sekarang. Prestis, gitu kan, kebanggaan. Nah, ini memang tadi kembali, awalnya liar, ditundukkan dan digunakan untuk kebutuhan manusia sesuai dengan tadi arahnya mau kemana. Kalau hanya untuk transportasi, ya nanti dia ditundukkan untuk transportasi. Kalau untuk sport olahraga, untuk sport olahraga. Kalau dulu kan untuk berperang, untuk dan fisabilillah, dia ditundukkan, digunakan tadi untuk kebutuhan untuk berperang, bertarung, berburu seperti itu. Nah, sekarang lebih ke arah sport dan prestis. Untuk kebutuhan olahraga, berikutnya untuk kebanggaan, ya. Untuk kebanggaan, ya, kita bisa mengenal mungkin di Indonesia sekarang banyak para pejabat, para tokoh masyarakat yang menggunakan kuda untuk kebutuhan tadi, apalagi zaman pemilu sekarang, ya, menggunakan untuk kampanye, gitu, menggunakan kuda, itu prestis, kebanggaan, dan jelasnya dalam Quran memang seperti dalam Quran surat apa saya lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wal khayla wal bighala wal himara litarkabuha wa zina. Allah ciptakan khayl, kuda. Bighal itu perkawinan antara kuda dan keledai. Baik. Ini agak belum terlalu familiar, ya, kalau kalau di Arab banyak tuh. Di Arab banyak, ya? Bighal atau baghal. Keledai sama kuda dikawinkan, jadinya baghal, jenis hewan seperti itu. Wal himaro. Nah, himar ini keledai. Allah ciptakan kuda, Allah ciptakan bighal atau baghal, Allah ciptakan keledai, litarkabuha, untuk kalian tunggangi, wazina, dan untuk dijadikan perhiasan. Nah, jadi memang akan selalu ada nih ketiga hewan ini sampai akhir zaman. Kuda, bighal, himar, untuk apa? Untuk ditunggangi. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau dulu kan tadi berperang, bertarung, berburu. Kalau sekarang ditunggangi untuk kebutuhan sport, olahraga, transportasi. Dan ada kata yang lain, ya, untuk dijadikan apa? Perhiasan. Sebagai bentuk tadi prestis. Orang yang punya kuda biasanya punya prestis tersendiri di lingkungan masyarakatnya. Apalagi kalau kuda-kudanya kuda-kuda pilihan. Karena harganya tadi bisa seharga mobil sport, gitu kan, miliar-triliun itu luar biasa. Iya, benar. Insyaallah. Baik. Tadi, jadi kembali, Ustaz, ya, ketika kita memang akan melakukan olahraga sunnah ini, berkuda, memanah, terus berkuda, apa yang kemudian kita harus lakukan? Tidak kemudian ujuk-ujuk kita menaiki kuda, kemudian menjalankannya seperti apa, Ustaz? Nah, pertama tentunya kalau tujuan kita adalah ibadah, untuk mengamalkan sunnah, kita belajar dulu fadilahnya dong. Benar. Betul nggak ini berkuda itu olahraga sunnah? Betul nggak diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan Rasulullah SAW? Kalau betul, aina dalil, mana dalilnya? Kalau betul diperintahkan Allah, dicontohkan Rasul, pasti ada dalilnya. Kalau enggak, berarti itu hanya anjuran dari manusia biasa saja. Jadi jelas sekali. Jadi pertama kali kita harus belajar fadilah. Fadilah keutamaan berkuda. Setelah itu baru belajar teknik-teknik yang berkaitan dengan kuda. Yang utama adalah bonding with horse, ya. Membangun ikatan chemistry dengan kuda. Kenapa? Karena tadi resikonya banyak. Betul. Nah, kalau berlatih, ya, kalau wisata ya resikonya sedikit, nggak perlu membangun bonding. Kalau ingin berlatih, kalau ingin berjuang, apalagi memiliki kuda sendiri, pertama ya bonding, bangun ikatan.
bangun chemistry dengan kuda, mengenal karakteristik kuda. Contoh mungkin step awal ketika kita ingin membangun bonding chemistry adalah kita mendekati kuda dengan memperhatikan gerak-geriknya. Ya, berikan kuda ruang dan waktu untuk memahami kehadiran kita. Ya. Bagaimana cara mengenalinya, Ustaz? Gerak-gerik kuda seperti apa, Ustaz? Jangan langsung mendekati kuda. Oh, jangan langsung mendekati. Ada resiko menggigit. Karena kuda nggak nyaman, apalagi kalau di dalam kandang. Kuda nggak suka didekatin dengan orang yang asing, orang yang baru di dalam kandangnya. Karena area kandang itu adalah area tempat di mana dia harus menjaganya dengan sangat baik. Biasanya kalau kita mendekati kuda di area kandang, nah dia akan lebih mudah untuk menggigit orang yang mendekatinya. Jadi dekatin perlahan-lahan, beri dia ruang dan waktu untuk memahami kehadiran kita. Nah, setelah itu baru dekatin lagi lebih mendekat. Ya. Pastikan kuda berada tepat di depan kita. Jangan kuda membelakangi kita. Kalau membelakangi kita nggak boleh lebih dekat lagi karena itu resikonya sangat tinggi, menendang. Nah, kalau dia menggigit, kitanya fokus waspada. Insya Allah reaksi kita akan lebih cepat daripada gerakan kuda. Berikutnya tidak boleh langsung memberikan sentuhan kepada kuda. Ini biasanya ketika bertemu kuda, mungkin bermaksud ingin membangun bonding tadi, Ustaz, langsung mendekati, langsung biasanya mengelus bagian kepalanya. Itu tahapannya itu tahapan step terlalu berikutnya. Terlalu cepat ya, Ustaz, ya. Jadi harus memberikan ruang dan waktu dulu kuda memahami kehadiran kita. Baik. Nah, berikutnya setelah kuda mulai paham, memahami kehadiran kita, kita tidak membahayakan kuda, biasanya akan terlihat dari ekspresi wajah kuda. Kelihatan. Jadi terlihat dari telinga. Kalau telinganya ke belakang, dia nggak nyaman tuh. Dia lagi nggak senang, dia lagi nggak bahagia, ya. Dia merasa terancam dengan kehadiran kita. Jangan sekali-sekali kita lebih dekat kepada kuda. Apalagi ditambah matanya melotot. Meratap kita tajam. Bisa melotot juga ya kuda. Itu ciri-ciri kuda sedang siap-siap mau menyerang. Tapi kalau sudah mulai bersahabat, kuda mulai memahami kehadiran kita dan kita orang yang tidak membahayakan kuda, terlihat dari ekspresi telinganya mulai ke depan, dua-duanya, matanya jadi lebih sayu, lebih sayu, dan biasanya dia mulai meringkik, kayak gitu. Itu tanda. Itu sudah tanda kalau dia mulai bersahabat dengan kita. Baik. Setelah itu mulai baru ada kontak fisik. Step berikutnya adalah memberikan makan. Berikan makan, ambil makanan favorit kuda. Ya, kalau bisa bawa rumput bagus, tapi kalau rumput kan susah, harus ngarit dulu. Kalau lebih mudah sih bawa wortel. Harus ngambil dulu. Wortel, kasih makan. Setelah itu mulai terbangun bonding lebih dekat lagi. Ajak interaksi. Berinteraksi dengan berbicara. Dengan berbicara, ajak ngobrol. Baik. Jadi kalau orang yang memang sudah kesehariannya dengan kuda, ngobrol dengan kuda nggak akan dianggap aneh, nggak akan dianggap stres. Kita udah biasa ngobrol, itu kan dia menyampaikan sesuatu, bahkan curhat itu kan. Tapi jangan berharap kudanya menjawab gitu aja sih. Kecuali dengan ringkikan. Ringkikan saja dia merespon dengan seperti itu. Ajak diskusi, ngobrol. Berikutnya sebut nama kudanya. Setiap kuda disunahkan memiliki nama. Baik. Kenalkan diri kita. Tapi sejak awal memang harus menekankan kalau kita ini adalah leader, pemimpin. Jadi kalau kudanya berbuat kebaikan, sampaikan kalau kamu baik kepada saya, nurut, saya akan berikan hadiah, apresiasi, reward, dan saya akan memberikan kebaikan juga. Tapi kalau berbuat kesalahan, pelanggaran, membahayakan, saya akan memberikan konsekuensi. Jadi sejak awal kita interaksi dengan kuda, buat kesepakatan dengan kuda. Kuda akan paham. Baik. Betul tidak, Ustaz? Katanya kuda ini tingkat intelijensianya itu kalau di-compare atau dibandingkan dengan manusia itu usianya 3 tahun kalau manusia. Berarti sebetulnya kuda bisa memahami, kemudian menuruti tadi ya kalau Ustaz sampaikan perintah-perintah kita gitu, Ustaz. Betul. Jadi kuda itu seperti anak usia 3 tahun, betul sekali. Betul ya. Jadi dia bisa memahami apa yang kita perintahkan, bisa mengikuti apa yang kita perintahkan, dan ingatannya kuat. Baik. Nah, betul sekali. Dan kuda ini hitungannya memang 3 tahun dibandingkan dengan usia manusia. Seperti itu. Baik. Nah, jadi kalau usia kita, usia kuda misalnya 10 tahun, berarti sama dengan usia manusia 30 tahun. Nah, kalau kekuatannya kekuatan fisiknya. Jadi semakin tua, 20 tahun itu sudah semakin melemah, sama seperti manusia umur 60 tahun.
Udah mulai harus dijaga kondisinya, jangan sering digunakan latihan. Tapi intelijensinya tadi sama seperti manusia usia 3 tahun. Seperti anak-anak gitu kan. Seperti anak-anak. Dia pintar, kalau udah bisa buka pintu sendiri, udah bisa itu. Oh, bisa buka pintu ya? Kalau keluar pintu bisa. Kalau dia lepasin, dia waktunya makan, paham. Dia kembali ke kandang. Di Darul Tauhid, dia ke pesantren, ya tempatnya Darus Sunnah. Kuda itu, kuda-kuda betina sama kuda-kuda yang baik-baik, setiap pagi kita lepaskan. Dia keliling-keliling ke pesantren, udah terbiasa interaksi dengan santri. Nanti jam 11 jadwal makan siang, dia kembali. Nah, itu jadwal makannya. Dilepaskan di area Eko ya, bukan hanya di Darus Sunnah, Sar? Di area Eko, bukan di Darus Sunnah, di area Eko. Jadi terbiasa interaksi dengan santri-santri yang ada di sana. Nanti jam 11 dia kembali ke kandang, jadwal makan siang. Jadi nggak harus dipanggil-panggil, udah paham dia harus kembali. Jadi memang punya intelijensi yang kuat seperti manusia. Baik. Tadi disinggung juga beberapa kegiatan kalau di Darus Sunnah sendiri, Ustaz. Ini dengan latihan-latihan yang dilakukan, apakah ada tahapan-tahapan tertentu? Mungkin bagi sahabat MK juga yang mulai tertarik, ingin tentu mengamalkan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW gitu, diantaranya berkuda, Ustaz. Ya, tahapannya tadi pertama fadilah, berikutnya bonding, setelah itu baru teknik. Baru teknik riding. Riding horse sesuai dengan kaidah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena fokus kita kan ibadah, fokus kita kan sunnah. Kalau fokusnya ibadah, sunnah, berarti yang kita gali, yang kita pelajari, yang kita amalkan sesuai dengan kaidah yang dicontohkan oleh Rasul, bukan kaidah yang dicontohkan oleh para pelatih, coach dan sebagainya, enggak gitu kan. Jadi ada dua jalan ketika kita ingin belajar olahraga sunnah ini mau fokusnya kemana? Prestis, sport, olahraga. Ketika memang fokusnya ke arah prestis, sport, olahraga, biasanya orang itu akan cenderung kepada tadi hal-hal yang memang disajikan oleh pelatih di dunia modern ini kurikulumnya ya. Tapi kalau fokusnya olahraga sunnah, mengamalkan sunnah, kita akan kembali kepada kitab yang karang oleh para alim ulama, tentunya rujukannya para sahabat yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi fokusnya seperti itu. Ya, tadi kembali kita ke bonding. Bonding ini membutuhkan waktu yang lama. Ya. Jadi tidak bisa sebentar. Instan ya. Tidak instan. Kalau tadi untuk ke arah sport ya, kecuali untuk basic saja. Biasanya santri itu dapat 3 pertemuan untuk bangun bonding. Dengan durasi? Dengan durasi 1 jam. 1 jam. Tapi kalau untuk peserta dari umum, dari eksternal, itu kita buat kurikulum bonding yang singkat. Ya, cukup peserta itu diarahkan untuk memahami ekspresi dari kuda nyaman tidak nyaman. Berikutnya tadi ada sentuhan, ngasih makan. Berikutnya ada sentuhan, usap ubun-ubun. Nah, salah satu bentuk membangun bonding adalah menyentuh kuda. Ya, setelah kuda mulai memahami ruang gerak kita yang tidak membahayakan bagi kuda, baru sudah memberikan tanda tadi dengan berinyikan, tanda dengan tadi ekspresi wajah juga. Kasih makan, usap ubun-ubunnya. Dalam hadis disampaikan al-barakatu fi nawasyil khil ila yaumil qiyamah. Keberkahan akan selalu terikat pada ubun-ubun kuda sampai yaumil qiyamah. Belum naik kuda, itu baru ta'aruf ya, baru bonding dengan kuda. Ngasih makan kuda, dalam hadis disampaikan 1 biji bernilai 1 kebaikan. Bayangkan kalau kita bawa rumputnya banyak, 1 helai bernilai 1 kebaikan ya. Bawa wortel 1 kilo aja kan, 10 batang tuh kita potong-potong bisa jadi 20, 30 bernilai 30 kebaikan. Belum naik kuda. Berikutnya disunahkan ketika usap ubun-ubun kuda mendoakan kuda. Barakallah, semoga Allah memberkahi. Dan ketika kita mendoakan kuda, malaikat mengaminkan dan doanya itu kembali kepada kita. Masya Allah, dahsyat sekali ya. Setelah usap ubun-ubun baru tepuk-tepuk leher. Setelah itu baru diarahkan naik ke atas kuda. Sebetulnya kalau santri panjang itu kalau untuk yang eksternal ya. Kalau santri setelah itu ajak jalan kuda. Diajak jalan-jalan dulu. Ajak jalan-jalan dulu ke tempat favorit kuda tentunya ya. Nah, seperti kita lah, kalau dengan sahabat itu kan, kalau dengan saudara ingin membangun kedekatan kan kita sering ajak jalan ya. Ajak ke bioskop ya, kalau senangnya ke bioskop, tapi kalau senangnya hiking ngajak ke gunung kan. Kalau senangnya nongkrong mungkin ngajak ke kafe kan. Itu pun kuda ajak ke tempat favoritnya. Di mana itu, Ustaz? Padang rumput. Ajak kuda ke padang rumput jalan-jalan, sambil sepanjang jalan sambil ngobrol, sambil interaksi dengan kuda ya, sampaikan mungkin perkenalan, keluh kesah lain sebagainya. Nanti kuda akan merespon apa yang kita sampaikan. Dan biasakan kuda memahami
instruksi khas suara kita. Nah, kalau yang umum biasanya kalau kata orang Sunda mah dikecrek ya, kalau menyuruh kuda jalan tuh. Baik. Kayak gitu. Kalau berhenti hiu atau hus dan lain sebagainya. Nah, biasakan dengan suara-suara khas kita. Kalau di zaman saya mungkin ya, dulu ada film namanya Zorro gitu kan. Kan tunggangannya kuda tuh, kuda yang sangat terlatih ya. Kuda yang sangat luar biasa, nurut banget sama Zorro. Tinggal disuitin aja, langsung datang ya. Zorro terjun dari atap rumah, kudanya sudah ada di bawah gitu kan. Nah, begitulah. Kalau kita sudah pada tahapan memiliki kuda dan ingin kudanya ini memang khusus untuk kita, berikan dia instruksi-instruksi khusus dari suara kita yang hanya dia paham saja dengan instruksi kita, tidak paham dengan instruksi orang lain. Itu kuda pegangan kita seperti itu. Nah, jalan dengan kuda, setelah jalan berikutnya baru memelihara dan merawat kuda. Jadi berikan kuda ini kebahagiaan, sentuhan kasih sayang ya. Jangan sampai hanya digunakan hanya untuk ditunggang dan dibuat kerja saja, tapi diperhatikan semua kebutuhannya sehingga kedekatan dengan kuda ini sama seperti kedekatnya kita dengan sahabat kita. Dipelihara dan dirawat. Dari mana merawatnya? Kaidahnya adalah no foot, no horse. Nggak ada kaki, nggak ada kuda. No foot, no horse. Baik. Jadi, apa maksudnya, Ustaz? Hal yang paling penting bagi kuda adalah kakinya. Jadi kalau mau merawat kuda, mulai dari kaki. Mulai dari bawah. Ya, begitu kuda dikeluarkan dari kandang, biasanya disimpan di tempat memelihara dan merawat. Nggak boleh kemana-mana dulu, mau boleh ke badan, mau boleh ke kepala. Kakinya, pastikan kakinya dalam kondisi yang bersih. Pastikan kakinya dalam kondisi yang sehat. Karena kalau kakinya tidak sehat, tidak bersih, ini bisa menyebabkan sakit. Kalau sakitnya berkepanjangan, maka kuda itu tidak bisa digunakan lagi. Sehebat apapun kuda, sekeren apapun kuda, semahal apapun kuda, kalau kakinya sudah cedera, selesai. Samalah seperti pemain bola mungkin ya. Sama seperti Ronaldo, Messi itu. Sehebat apapun Ronaldo, Messi, tapi kalau kakinya udah cedera, hamstring, udah patah tulang, ya udah Persib juga nggak mau kontraknya mungkin ya. Nah, karena aset terpenting bagi kuda adalah kakinya. Jadi no foot, no horse ya. Ini mengajarkan sebetulnya pendidikan karakter ya. Segala sesuatu harus mulai dari bawah, harus menikmati proses. Ya. Kalau bagi orang-orang yang ingin mencapai tingkat tadi faris kesatria, dia harus memahami prosesnya dari mana? Dari bawah ya. Dari bawah, dari kaki ke badan, baru dia boleh naik ke atas kuda. Sehingga begitu dia berada di atas kuda, diberikan Allah karunia keterampilan berkuda, mengendalikan kuda, memanah, berkuda sambil memanah. Dia memahami proses sehingga akan membentengi hatinya dari penyakit-penyakit hati, dari ujub, ria, sombong dan takabur. Kenapa? Karena memang di atas kuda itu gagah, di atas kuda itu keren, ya. Di atas kuda itu terlihat tangguh, terlihat kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60, ini menjadi dalil spesifik. Perintah kepada muslim untuk menguasai keterampilan berkuda. Di pertengahan ayatnya disampaikan turuhibu nabihi aduwallahu wa aduwakum. Ketika seorang muslim menguasai kualifikasi keterampilan berkuda, maka dia akan menggetarkan musuh-musuhnya dan musuh-musuh Allah. Musuh bergetar karena takut, tapi kalau kawan, sahabat seperjuangan bergetar karena kagum terkesan. Kalau membuat orang takut, membuat orang terkesan, kitanya nggak bisa jaga hati, maka tadi penyakit hati yang akan muncul. Ujub, ria, sombong, dan takabur. Oleh karena itu, seseorang ketika mencapai puncak faris, ya, dia akan menjaga hatinya dan mampu mengendalikan kuda, dan menjaga hatinya juga dia akan mulai dari bawah sehingga terjaga hatinya. Itu filosofi mungkin ya.